Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saat berpuasa umat Islam diperintahkan untuk menahan dirinya dari makan, minum, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Akibatnya ada bau yang tidak enak yang keluar dari mulut kita. Karena produksi air liur itu berkurang, mulut menjadi kering. Namun yang menarik adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, "Walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaim atyabu 'indallah min rihil misk." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada harumnya minyak wangi. Apa makna dari sabda Rasulullah SAW? Kenapa beliau menyatakan bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum, lebih wangi daripada minyak wangi? Ada pandangan yang dikemukakan oleh para ulama. Di antaranya pertama adalah yang dikatakan oleh Al-Mazari. Beliau katakan bahwa itu adalah majaz, isti'arah. Karena rasa wangi itu menggambarkan kedekatan seseorang, sesuatu yang disukai. Kalau kita berdekatan dengan orang yang harum, tentu kita senang. Sementara rasa bau itu adalah sesuatu yang dijauhi. Kalau ada orang yang bau, maka kita tidak merasa senang untuk ada di dekatnya. Kita berusaha untuk menjauhinya. Maka maknanya ini adalah gambaran tentang kedekatan orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa orang yang berpuasa itu adalah orang yang nantinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap ketaatan memang akan mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang yang berpuasa, walaupun mulutnya bau, akan tapi mulut yang bau itu malah akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin juga kedekatan ini adalah kecintaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menumbuhkan rasa cinta bagi sesama terhadap orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amal solih. Yang kedua adalah bahwa maknanya orang yang berpuasa itu akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada orang yang memakai minyak wangi. Pada saat kita sholat Jumat misalnya, atau menghadiri sholat Id, atau menghadiri majlis, kita disunahkan untuk memakai minyak wangi. Dan itu mempunyai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makna yang kedua yang dikemukakan oleh para ulama, diantaranya adalah Al-Bujairimi. Beliau katakan bahwa maknanya adalah bahwa orang yang berpuasa, mulut orang yang berpuasa itu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih besar daripada minyak wangi yang kita pakai pada saat kita melaksanakan sholat Jumat, pada saat kita melaksanakan sholat Id, atau minyak wangi yang kita pakai pada saat kita akan berkumpul di tengah-tengah majelis bersama dengan orang banyak. Gambaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang ketiga, yang ini diantaranya dikemukakan oleh Al-Qadhi bin Iyad, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar akan memberikan balasan kepada orang yang berpuasa. Nantinya di hari kiamat mulutnya itu memang harum. Mulutnya itu wangi. Lebih harum daripada minyak wangi yang kita rasakan di dunia. Sebagai balasan dari ketaatan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia meninggalkan makan dan minum ataupun hal yang lainnya dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian membalasnya nanti di hari kiamat, bahwasanya mulutnya itu nanti akan harum, lebih harum daripada minyak wangi. Artinya
gambaran bahwasanya mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak wangi, itu adalah gambaran tentang kedekatan orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa akan ditumbuhkan kecintaan dari manusia kepada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun juga gambaran tentang pahala yang akan didapatkan oleh orang tersebut, bahwasanya pahalanya lebih besar daripada minyak wangi yang kita pakai ketika menunaikan sholat Jumat, sholat Id, atau bahkan bisa juga bahwasanya kita nanti akan benar-benar diberikan balasan berupa lisan, mulut yang harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu kita harapkan. Cuma walaupun Rasulullah SAW menyatakan bahwa mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagi manusia ya kita jangan kemudian tiup-tiupkan. Ketika ditanya, "Kenapa mau tiup?" "Bau ini." Di sisi Allah harum. Di sisi Allah harum, tapi di sisi manusia tetap bau. Karena itu tetap berhati-hati pada saat kita mungkin berinteraksi dengan sesama manusia. Jangan sampai malah ibadah puasa yang kita lakukan itu malah berakibat sesuatu yang tidak baik, karena kemudian menimbulkan hal yang tidak baik bagi manusia. Kita tahan apa yang kita rasakan ini, mudah-mudahan itu benar-benar akan membuahkan kedekatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan membuahkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.